Halo, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Jumpa kembali dengan saya Chandra. Hari ini hari Rabu ya. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Februari 2023. Ya, sebelumnya mohon maaf kita mulainya mundur ya. Harusnya hari Senin tapi ada kendala jadi kita mundur ke hari Rabu ya. Kita mundur ke hari Rabu. Nah, kita langsung aja mulai. Ini view minggu lalu ya. Kita prediksi potensi bikin pola eh, apa namanya inverse head and shoulder ya, tapi ternyata dia nggak turun sampai sini dan dia cuma sideways di atas naik sampai sekarang ya. Dan kebetulan nih hari ini deket-deket sama MA 200 ya. Perdagangan hari ini sempat naik tapi dekat dengan MA 200. Nah, eh, terus gimana dong? Ya, kalau dekat MA 200 memang biasanya suka ada eh, tahanan ya. Tahanan tuh maksudnya eh, yang harusnya naik, berarti ada yang penjualnya nih cukup dominan. Nah, so far karena ini bergeraknya lebih ke arah sideways, ya, lebih ke arah sideways. Ini kita masih patokan dengan stokastik ya. Nah, tapi nanti ini sekalinya dia lewat, ya paling view saya sih cuma sampai 7.100 lah paling tinggi ya. 7.100 atau 7.200 itu udah paling tinggi. Saya rasa agak susah buat sampai 7.300. Seperti itu. Ya, ya saya sih bukan mau nakut-nakutin ya. Nanti view saya sih mungkin di sekitar bulan April atau April itu kan Maret itu kan puasa, April lebaran ya. Mungkin setelah April lah paling lama itu Mei-nya. Berarti itu biasanya akan jatuh sih. Ya, jadi ini Februari ini so far kita rekomendasi sahamnya udah cukup oke ya karena memang eh, IHSG lagi cukup lumayan gitu ya, tapi ya siap-siap aja gitu ya. Yang penting tetap ikutin eh, ininya aja rekomendasinya gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke saham-sahamnya ya. Sorry, ke sektoralnya dulu. Indeks transportasi. Ya, so far indeks transportasi ya, ini yang saya bilang ya minggu lalu sideways ngejar ke arah MA 200. Nah, nanti kalau udah kena MA 200, nah itu mungkin mungkin bisa turun lagi gitu atau dia malah breakout. Yang jelas dia naik ini eh, kenaikannya cukup lumayan. Jadi kita memang ini ya bisa lihat dari sisi persahamannya juga gitu ya. Nah, kebetulan yang di sini yang bikin naik tuh adalah Bird. Ya, kalau waktu eh ini kan Bird ya naiknya tinggi. Nah, ini terus terang kelewat sih sama saya ya karena kita fokusnya di kemarin tuh fokusnya kita di ASA ya. Kita fokusnya di ASA dan so far sih udah profit gitu ya, udah profit lumayan dan sekarang dia lagi sideways gitu. Nah, ini kemungkinan kita akan masuk lagi di ini minggu tanggal 8 ya. Tanggal 8 ya. Kemungkinan kita akan masuk lagi minggu depan ini paling cepat di ASA ya. Paling cepat masuk lagi minggu depan di ASA. Paling lambat mungkin dia mendekati akhir bulan. Nah, terus di saham apa di sektor ini juga eh, kita masih ada pegang Jaya ya. Kita masih ada pegang Jaya yang so far sih menurut saya masih masih oke ya. Masih oke. Ya, meskipun dari kemarin tuh udah sideways terus ya, tapi belum kena batas cut loss ya, it's okay. Terus WH juga sama ya, kita juga masih pegang WH
ya, kita masih pegang WH, ini juga sama ya, masih belum bisa closing di atas 117. Kalau udah bisa closing di atas 117 nih arahnya ke 130-an, 140-an ya. Dan ini harusnya sih udah makin mendekati MA 200, harusnya udah mulai akan positif ya. Jadi view saya minggu ini harusnya dia akan kena target 133 minimal. Seperti itu. Terus WH Oke, sepertinya sih untuk sektor transportasi ini dulu ya. Kita pindah lagi ke sektor teknologi. Ya, sektor teknologi so far masih uptrend. Sorry, masih strong downtrend karena masih di bawah MA 200 ya, garis moving average yang warna hitam gitu ya. Nah, cuman sekarang dia lagi sideways nih di area atas. Nah, harusnya kalau mau dia memang mau bagus, ya dia harusnya turun dulu, retest area support, sorry, area resisten yang sebelumnya di breakout ini di 5387 ya. Harusnya turun, retest, terus dia mantul, gitu. Ya, turun terus dia mantul. Harus mantul. Kalau nggak mantul, berbahaya sekali. Ya, kalau udah retest ini, terus ternyata kebablasan nih, malah sampai jebol support yang di sini ya udah bahaya itu. Ya, kalau cuman turun sini berarti kan potensi double bottom. Ya, itu masih bagus. Tapi kalau jebol sampai yang di sininya, ya ini saya kasih warna merah ya. Nah, sampai jebol garis warna merah ini, itu udah bahaya. Nah, yang perlu kita ketahuin, kalau misalnya ini kan sahamnya udah jelas lagi strong downtrend, ya karena udah di bawah MA 200 indeksnya ya, ini indeks teknologi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah pada saat dia memang mau reversal, dia harus membuat pola. Apapun itu polanya, yang jelas pola reversal. Ya, maksudnya bisa double bottom lah, atau misalnya pola flag gitu ya. Sorry, kok flag? Falling wedge maksud saya. Ya, yang jelas itu harus bentuk pattern atau mau bentuk polanya apa namanya? Ascending triangle itu juga bisa. Gitu. Yang jelas dia harus bentuk suatu pattern untuk dia balik lagi naik seperti itu. Dan so far sih sampai sekarang saya belum melihat pola yang cukup besar ya. Selain yang ini, kan polanya double bottom naik nih, udah capek nih target double bottomnya. Nah harusnya dia ada retest dulu yang tadi saya bilang. Setelah retest dia harusnya naik lagi. Nah gimana dengan Goto? Oke, eh ya ini Goto ya. Kayak ini Goto. Nah, Goto ini eh, kan kemarin udah sempat kenceng nih ya, terus sideways. Nah, hari ini merah. Nah, ini juga sama. Ya, harusnya dia cuma retest sebentar ke sini, 108 terus dia naik lagi. Nah, cuman saya nggak tahu nih besok beneran akan turun atau dia malah lanjut naik. Kalau dia beneran akan turun, pasti otomatis kita akan kena cut loss ya. Dan kita akan nunggu maksimal di 108. Tapi saya sih berharap bisa turun sedikit ke 105 sampai 95-an ya. Terus langsung mantul. Berharapnya seperti itu. Ya. Yang jelas ini penggeraknya sektor teknologi ada di Goto ya. Rata-rata kebanyakan di Goto. Ya. Dan seperti yang saya sempat bilang waktu di pertengahan bulan Januari, bulan Februari itu harusnya akan jadi titik balik dari saham teknologi. Ya, jadi kalau tadi di depan saya bilang nanti Mei itu potensi IHSG-nya turun, ya itu memang
kemungkinan besar akan terjadi gitu. Tapi untuk sektor teknologi ini kemungkinan akan yang menahan penurunan dari IHSG. Ya meskipun saya rasa nggak akan bisa ya, karena yang nantinya turun tuh biasanya di Big Bang gitu. Seperti itu. Oke ya, ini untuk Goto, terus kita pindah ke MTEK. Ya, MTEK. Nah, MTEK sebenarnya ini kalau misalnya kita nggak ubah target, ya nggak naikin target, ini sebenarnya udah capai target. Ya artinya pas dengan target kita ya. Target kita kan di 1180-an untuk MTEK gitu. Nah, cuman kenapa saya waktu itu upgrade? Karena saya lihat, wah ini candlenya Marubozu gitu. Saya berharap besokannya Marubozu gitu. Biasa kalau udah ada Marubozu itu biasa 3 hari Marubozu. Nah, kenyataannya sampai sekarang masih sideways gitu, masih sideways. Dan saya melihat dari sisi stokastik juga udah agak jenuh. Ya, dibandingin dana kita banyak mengendap di sini, ya saya sarankan untuk jual dulu seperti itu. Ya nanti kalau turun kita bisa masuk lagi seperti itu. Ya, itu untuk MTEK. Berikutnya kita coba cek yang Bukalapak ya. Ini Bukalapak waktu itu sebenarnya kita udah sempat rekomen gitu ya di 270. Eh, ya di sini nih. Waktu itu kita rekomen di sini gitu ya. Cuman ini kan low-nya di 276. Ya kita rekom di 270. Jadi kita nggak dapet terus harga sahamnya naik. Dan ini dia lagi sideways. Ya jadi nanti kita akan lihat lagi apakah ini masih bisa kita masukin atau enggak. Ya, yang jelas ini biasanya kan bergeraknya searah sama dengan Goto ya. Ya, jadi kalau Goto yang naik, ini biasanya juga ikutan naik. Oke, terus kalau dari saham teknologi yang lainnya, menurut saya masih, oh coba DMMX ya. Ya, DMMX nih menarik nih, ya. Eh, ya memang waktu itu saya bilang saham-saham teknologi itu harusnya yang naik blue chipnya dulu gitu ya. Nah, blue chipnya kan udah naik tuh kayak Goto, Buka, MTEK gitu ya. Nah, setelah itu lanjut ke yang kecil-kecilnya nih, DMMX. Ya ini so far sideways ya, masih oke sih. Masih bisa dibeli gitu. Cuman lotnya memang agak-agak kurang liquid sih sebenarnya. Ya, nanti kita akan pantau lah. Apakah memang eh, layak untuk apa namanya dibeli atau enggak. Ya, apalagi ini MA200 sama candle udah mulai semakin mendekat nih. Ya, mulai semakin mendekat. Harusnya sih bisa cukup menarik gitu. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, sektor energi. Nah, kalau Bapak Ibu ikut di minggu lalu atau nonton di YouTube-nya siaran ulang, bukan siaran ulang ya, rekamannya gitu ya, rekamannya nonton nonton di YouTube gitu ya. Nah, saya bilang minggu ini, sorry, minggu lalu itu potensi masuk ke sektor energi tapi di minyak. Nah, cuman kenapa minggu lalu nggak ada rekomend sama sekali saham minyak? Ya karena pas saya cek lagi ya ininya ya US oil. Nah, sorry ini saya pindahin ke daily. Nah, pas saya cek lagi ini kan kemarin saya bilang di sini ya gitu ya, pas di sini nih. Nah, ternyata ini jebol gitu. Nah, kan potensi turun tuh. Ya, potensi turun dan ini hari Senin itu bottom ya. Ya, hari Senin bottom dia naik. Ini pola pola yang saya kotakin ini ya. Ini saya pindahin dulu kotaknya deh.
Nah, pola tiga candle ini kita sebut dengan pola morning star, ya artinya ini pola reversal sebenarnya. Ya, pola reversal terus didukung dengan stokastiknya juga udah mulai nanjak gitu kan. Nah, ini harusnya masih menarik gitu. Nah, jadi di sektor teknologi, sorry, sektor teknologi, di sektor energi, ya, kita akan mulai masuk lagi ke minyak, ya. Medco waktu kemarin udah sempat turun sebenarnya, ya. Sekarang sih udah naik lagi, ya sempat turun terus dia naik lagi. Nah, ini ada gap ya. Nah, nanti kita akan antri di gap, ya. Harusnya besok bisa dapet sih. Terus Akra minyak ya. Ini ya Akra mungkin kita bisa antri di sini ya. Sekitar 12.30-an gitu ya. Jadi model kayak double bottom nanti dia naik. Terus Elsa juga bisa ya, cuman Elsa masih sideways. Ya masih sideways ya. Bagusnya sih nunggu break yang di sini ya. Terus kemarin kita udah masuk BP ya. Ya, PP so far sih masih menurut saya masih bagus sih. Meskipun hari ini candlenya ini namanya eh, apa namanya gravestone ya, gravestone. Tapi menurut saya harusnya masih bisa naik. Oke, nah terus selain dari sisi sektor energi yang minyak tadi, eh, menurut saya ada baiknya minggu ini, ya minggu ini kan Februari itu 1, 2, 3, 4 ya, 4 minggu ya. Nah, menurut saya sih ada baiknya mulai minggu ini sampai minggu depan ya. Maksimal sampai tanggal maksimal sampai tanggal 24 Februari itu kita mulai kumpulin saham-saham batu bara. Ya, alasannya simpel. Yang pertama, harga batu baranya sendiri udah turun dalam. Saya coba buka di trading ekonomi. Oh, nah ini ya, harga batu bara udah turun dalam. Ini sebenarnya kalau kita bisa bisa coret-coret gitu ya. Ini ada pola sebenarnya. Ya, ini ada pola nih. Nah, ya. Ini polanya adalah ascending triangle. Makanya jebol ini, jebol yang di sini, jebol yang di sini itu harga harga batu bara turun. Ya, apapun apapun beritanya, misalkan oh Cina reopening ya terserah, yang penting teknikalnya begini gitu ya. Teknikalnya begini gitu. Jadi dengan kita mempelajari teknikal itu sebenarnya udah langsung include sama berita-berita yang ada gitu. Ya, tinggal masalahnya kita berani atau enggak. Seperti itu. Daripada muncul berita gitu, tapi teknikalnya nggak adaan sama sekali, ya itu percuma gitu. Ya. Nah, ini pada saat turun harusnya udah mulai dia akan sideways, dia akan balik lagi naik. View saya sih nanti di bulan harusnya sih di bulan ini itu dia akan mulai naik lagi sampai 300-an gitu. Ya, mulai akan naik lagi sampai 300 berapa nih? 320-an ya. Udah gitu mulai akan sideways di range yang cukup lebar ya. Oh ya, oleh karena itu ada bagusnya mulai minggu ini kita kumpulin saham-saham batu bara. Ya, kemarin udah sempat direkomend Bumi ya, eh, hampir kena cut loss, cuman langsung rebound lagi ya. Tapi ini udah merah lagi sih. Ya, ini udah merah lagi. Ya. Saya sih masih cukup pede lah untuk saham-saham batu bara ya. Terus Doit ini juga sama ya.
Sebenarnya saham batu baranya kalau mau yang aman ya Bapak Ibu bisa pilih yang blue chipnya. Blue chipnya tuh yang otomatis yang punya potensi bagi dividen kayak Adaro, PTBA gitu ya. Itu bagus juga. Nanti kita akan rekomen juga kok gitu. Nah, ini potensinya adalah potensi double bottom ya. Kena neckline 310, 312, dia lanjut lagi naik ke atas ya. Lanjut lagi naik ke atas. Itu menarik. Ini neckline-nya ya saya ambil di 310-nya aja ya. Yo. Ya udah 312 lah. Terus di sininya saya ambil di 266. Nah, ini selisihnya berapa nih? Misalnya selisihnya 50. Ya, berarti nanti target naiknya 50 nih. Dari 312 tambah 50, 362 gitu. Ya. Jadi kurang lebih nanti akan kalau saya kotakin targetnya kurang lebih akan ada di sini gitu. Ya. Atau minimal perhatiin aja MA 200-nya gitu. Pasti akan ngejar ke MA 200. Ya itulah kenapa saya pilih Doit dibandingin ini untuk lapis duanya ya, dibandingin Indi. Ya kenapa? Karena Doit yang pertama polanya udah lebih kelihatan ya dibanding Indi. Indi kan belum terlalu kelihatan polanya. Ya, yang kemungkinan akan terjadi di Indi itu paling cuman pola ini aja. Tuh, inverse head and shoulder mungkin kalau terjadi gitu. Ya, dibandingin ragu-ragu, ya kalau saya sih lebih prefer pilih yang Doitnya. Ini untuk second liner. Nah, untuk blue chipnya itu saya rekomennya Adaro. Pokoknya minggu ini akan keluar rekomen Adaro, PTBA gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa eh, seleksi sendiri gitu. Kalau saya sih di sini saya mau kasih tahu ya, Adaro kemungkinan polanya mirip sama Indi gitu ya. Kemungkinan polanya akan mirip sama Indi. Tapi menurut saya paling menarik itu adalah di PTBA. Ya, kenapa? Nah, karena PTBA itu polanya, potensi polanya itu mirip sama Doit, double bottom. Ya, lanjut naik. Oke, kita coba ukur 3570, 3280. Ini selisih kurang lebih 300, berarti targetnya 3870 ya. Kurang lebih ada di sinilah ya, 38 aja ya. Gitu. Ya. Kok pendek, Pak? Iya, pendek dulu aja. Nanti ini kemungkinannya sih nggak harus sampai awal Maret ya. Ini malah kemungkinan masih bisa kena di minggu ini atau minggu depan gitu. Cuma nanti kena sini ada koreksi, ya kita masuk lagi targetnya tutup gap minimal yang ada di sini kan, atau garis biru ini gitu. Ya, yang jelas kalau Bapak Ibu memang pilihnya yang blue chipnya ada atau PTBA, ini Bapak Ibu bisa hold sampai dia mau bagi dividen. Ya, saya rasa eh, harga segini ya di range inilah ya, di range ini 3280 sampai 3570 ini akan jadi bottom sebelum dia nanti naik karena rumor mau bagi dividen sekitar prediksi saya ya. Dividen yieldnya PTBA itu bisa sekitar 15 persenan. Kalau tahun-tahun sebelumnya 10%, kali ini 15%. Ya, makanya menurut saya PTBA lebih menarik. Oke, terus yang lain gimana? Yang kayak ABMM ya itu kan juga batu bara ya. Menurut saya sih ya mau masuk boleh gitu ya. Kalau mau masuk boleh gitu. Cuman kalau saya lebih prefer ke saham-saham yang tadi gitu. Batu bara kan dulu ada BSSR juga ya yang terkenal.
Maksudnya terkenal bagus fundamentalnya gitu. Saham yang tadinya nggak dilirik tapi tiba-tiba jadi dilirik karena fundamentalnya bagus. Cuman sayangnya ABMM, BSSR ini yang saya tahu sih nggak pernah bagi dividen gitu. Nah, jadi dibanding itu ya mendingan ke PTBA atau Indidoid. Nah, berikutnya ada Toba. Ya, memang Toba ini eh, bukan salah satu emiten yang setahu saya nggak suka bagi dividen lah ya. Salah satu emiten yang nggak suka bagi dividen itu Toba. Ya mirip sama kayak Adaro ya. Sorry Adaro. Doit maksud saya. Ya Doit Indi ya Indi sih masih sesekali suka bagi dividen sih, meskipun nggak terlalu besar. Nah, untuk Toba sepengetahuan saya juga nggak pernah atau jarang lah bagi dividen. Ini masih cukup menarik sih ya. Semakin mendekati MA 200. Nah, di sini saya mau ngasih eh, wanti-wanti ya. Maksudnya ini maksudnya kayak gini. Jadi nanti setelah saham-saham batubara ini bagi dividen, biasanya itu kan laporan keuangannya keluarnya Maret nih. Bagi dividen itu paling cepat April, paling lama Mei untuk saham-saham batubara ya. Nah, biasanya setelah itu pamornya akan hilang ya, ditambah harga saham harga batu baranya sendiri nggak akan kemana-mana, paling di range yang tadi ya 230 sampai 320-an, paling di range itu gitu. Jadi menurut saya ya setelah bagi dividen ya tinggalin aja dulu gitu. Ya nanti masuk lagi kapan? Masuk lagi nanti mulai September, Oktober ya. Supaya nanti winternya kan di Desember itu bisa profit ya. Dan ditambah Desember biasanya ada dividen juga interim gitu ya. Nah, itu untuk dari sektor energi ya. Kita pindah ke sektor berikutnya. Infrastruktur. Nah, sektor infrastruktur ini menurut saya menarik ya. Menurut saya menarik. Potensi menarik kalau ini kalau saya pindahin ke weekly, kalau minggu ini ditutup hijau itu menarik. Kenapa? Karena minggu depan ini potensi naik sampai area sekitar 900-an gitu ya. 900-an sini gitu. Jadi minggu ini harus hijau closingannya. Sektoralnya ya, closingan secara sektoral gitu. Nah, eh, sahamnya apa aja sih? Nah, kalau kemarin-kemarin kan saya bilangnya teknologi lagi. Telekomunikasi gitu ya. Ada Telkom ya, yang so far menurut saya masih menarik. Terus ada XCL yang menurut saya juga masih menarik gitu ya. Udah semakin mendekati MA 200. Hmm. Ya, ya udah semakin mendekati MA 200 kalau udah bisa breakout MA 200 itu udah bakalan cakep gitu ya. Tadi Telkom juga sama, MA 200-nya udah makin mendekati ya, udah makin mendekati. Jadi ini kan sideways nih ya, ini kan sideways. Nah, nanti kalau udah break MA 200 itu biasanya akan naik. Harusnya sih bisa naik sampai 4.400-an lagi ya. Nah, terus friend yang kita juga masih rekom dan karena di upgrade targetnya ya, jadi masih belum kejual. Tapi kalau nggak di upgrade sih harusnya udah kejual. Ya, di sini nih harusnya udah kejual kalau nggak di upgrade. Cuma karena kita upgrade sampai sini, ya so far belum kejual. Cuma menurut saya ini ya telekomunikasi menarik ya. Ada ISAT, ya ISAT ini kan kena MA 200 turun sideways. Nah ini menurut saya sih ini ada potensi untuk naik lagi. Ya. Nah, eh, itu untuk infrastruktur ya. Eh,
Kalau minggu lalu saya bilang telekomunikasi yang menarik, ya, dan konstruksi apa namanya swasta ya, konstruksi swasta bukan konstruksi BUMN kayak Meta gitu, ya, Meta terus Degi. Nah, eh, kali ini kali ini konstruksi BUMN masuk dalam pantauan saya, ya. Artinya apa? Bentar ya. Oke, artinya apa? Artinya eh, saya punya view ini bulan ini, ya, saham-saham konstruksi itu akan jadi bottom di tahun 2023, ya. Akan jadi bottom di tahun 2023. Artinya ya nanti setelah lewat Februari, maksudnya di bulan Maret, April, ya udah harganya udah nggak akan segini lagi gitu. Ya, kayak misalkan ini Wika kan ini lagi sideways ya. Saya bisa bilang ini sideways di range ini. Sorry. Nah, sideways di range 655 sampai 745. Nah, nanti bulan bulan Maret itu harganya udah nggak akan 745 lagi gitu, udah di atas 745. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke, suara saya masih belum benar sih, tapi ya udah lumayan lah ya. Jadi kayak Wika, Waskita, ini yang tadi ya, bulan Februari ini akan jadi bulan bottom buat mereka, dan setelah lewat dari Februari itu eh, apa namanya, harga udah di atas ini semua gitu ya. Nah, cuman saya nggak tahu nih, yang kan kalau waktu waktu bulan-bulan sorry, bulan-bulan waktu bulan lalu dari awal tahun lah ya, saya bilang itu kita hindari dulu konstruksi BUMN apa namanya, kecuali waskitanya sudah red issue. Nah, cuman sampai sekarang yang saya tahu tuh waskitanya belum red issue. Nah, cuman karena dari sisi teknikalnya eh, saya lihat, wah ini harusnya udah akan jadi bottom, ya mau nggak mau saya harus perhatiin gitu ya. Nggak bisa nungguin terus waskitanya red issue, karena ya pemerintah kan suka-suka ya, suka seenaknya sendiri gitu. Jadi ya saya nggak bisa berpatokan sama itu terus gitu. Jadi ya kita harus lihat, kita harus mulai pantau saham-saham konstruksi. Ya, apapun itu saham konstruksinya, cuman saran saya kalau Bapak Ibu cari fundamental, yang pertama itu ada di ADI. Fundamentalnya yang ini ya, yang agak panjang ya, agak panjang ada di ADI. Kenapa ADI? Ya karena kalau Bapak Ibu lihat di sekitar Jakarta ya, jadi dari Bekasi sampai Jakarta itu kan udah dibangun LRT. Nah, Adi itu punya lahan di sekitar LRT. Ya, punya lahan di sekitar LRT dan dibangun apartemen gitu ya. Ada yang dibangun, dalam apartemen itu kan ada apa namanya, ruko, kios yang kayak gitu ya. Dan mall. Nah, menurut saya dia akan dapat eh, apa namanya, pendapatan yang berulang gitu ya. Ya dengan catatan sih rame gitu. Dan yang saya tahu itu memang udah banyak yang penuh apartemennya gitu ya, yang saya tahu. Ya karena saya sempat iseng beberapa kali telepon ke beberapa apartemen yang ada di sepanjang
LRT gitu ya. Mau yang dari Bekasi ke Cawang, ataupun dari Bogor ke Cawang, ataupun eh, dari Cawang ke mana ya satu lagi, Ciracas atau mana lah. Saya nggak terlalu hafal. Pokoknya saya sempat tanya beberapa apartemen di panjang itu, gitu. Ya, menurut saya sih ke depannya bakalan bagus kalau apalagi LRT yang katanya pertengahan tahun ini itu akan mulai difungsikan. Ya, meskipun karena pertengahan tahun ini akan difungsikan, laporan keuangannya otomatis akan bagusnya di kuartal ketiga paling cepat. Ya, paling lambat full year di 2023 ngaruh ke adikarya gitu ya. Ya dibandingin dengan waskita gitu ya. Tapi kalau dibandingin dengan Wika, menurut saya Wika juga bagus. Cuman dia ya proyek-proyeknya yang proyek biasa aja gitu. IKN segala macam dia ada gitu. Kalau Adi itu yang udah paling deket sih menurut saya kelihatannya. Terus PTPP juga bagus ya. Jadi so far sih sebenarnya konstruksi BUMN lumayan-lumayan lah ya. Cuman kalau saya sih akan cenderung trading aja di Waskita, nggak berani untuk lama-lama. Kenapa? Karena Waskitanya mau red issue ya. Ada potensi red issue yang entah kapan lah gitu. Jadi saya nggak akan berani lama-lama di Waskita. Ya, terus eh, lanjut lagi ke sektor berikutnya, industrial. Ya, lanjut sektor industrial. Nah, sektor industrial ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau misalnya minggu ini closingannya merah, ya, candlenya merah, itu udah pasti, udah bisa dipastikan minggu depan trennya akan turun. Jadi bisa langsung ngarah ke garis merah ini ya, 1080 untuk sektor industrial. Eh, Nah, jadi saran saya model kayak ISI ini di sektor industrial sebenarnya market cap yang besarnya adalah Aster dan UNTR. Nah, ya sebaiknya kalau memang minggu ini dia nggak bisa hijau, ya hindarin dulu ya Astra. Ya nih, kalau minggu ini candlenya nggak bisa hijau, sebaiknya hindarin dulu. Begitu pula dengan UNTR ya, meskipun harusnya sih UNTR bisa hijau ya, karena dia kan termasuk saham yang punya bisnis batu bara ya, atau supply lah ya, supply. eh, UNTR ini kan eh, bisnisnya adalah jual alat berat ya, merek Komatsu. Nah, ini harusnya sih menarik ya. Harusnya sih minggu ini bisa hijau ya. Sekarang aja udah hijau. Gitu. Ya, jadi paling pemberatnya ada di Astra dan mungkin sama saham-saham kecil yang lain gitu. Ya, cuman eh, kita lebih fokusnya ke yang blue chipnya dulu. Oke, kita pindah lagi ya ke sektor berikutnya, healthcare. Ya, healthcare masih strong uptrend. Ya masih ada apa view-nya masih ada di Same, saham Same ya, saham Same ini cukup menarik. Terus Hill, oh sorry, Hill-nya udah kurang bagus kelihatannya. Dan Hill masih kita wait and see. Terus Ira,
Ya ini nggak banyak sih saham-saham apa namanya sektor kesehatan yang menarik. Cuman bagi yang punya KF ya, bagi yang punya KF, oh ini Prodia menarik nih, MA 200-nya udah deket ya. Nanti kita akan cek ya Prodia. Bagi yang punya KF tuh nanti KF mau red issue ya, harganya tuh saya lupa tepatnya di sekitar seribuan nih, 1025 atau 1000 berapa gitu ya KF. Ini juga kalau udah di atas MA 200 biasanya kencang. Ya, KF coba ya kita lihat historinya. Nah ini break MA 200 kencang. Coba kita lihat lagi. Ya ini kuat di atas MA 200 kencang gitu. Jadi ya cukup menarik sih. Pasti semua saham itu berputar ya, ada rotasi sektor gitu. Ya sebenarnya kalau dari rekomen bisa dilihat sih ini sektornya lagi apa nih yang jalan gitu ya. Nah, meskipun sebenarnya lebih fokusnya di yang mingguan ini yang Zoom. Karena biasanya jarang ada perubahan sektoral di tengah-tengah gitu. Kita lanjut ke sektor berikutnya, finance. Ya, sektor finance ini naiknya udah cukup tinggi ya, semakin dekat sama MA 200. Nah, ini saya nggak tahu nih, apakah sektor finance ini masih bisa lanjut naik sampai sini, atau dia malah turun lagi sampai sini. Nah, ini saya masih belum kelihatan. Cuman kalau dilihat dari saham Big Bang-nya atau blue chip-nya ya. Nah, ini kelihatannya ada potensi dia bisa bikin double top ya. Ada potensi ya. Cuman kalau saya sih ditanya target BCA berapa? Ya paling sampai sini nih, sampai garis ini atau maksimal sampai sini 9.000. Ya, saya nggak berani bilang bisa sampai balik lagi ke 94 gitu. Ya, cuman eh, ada ada potensi ke sini gitu, balik lagi ke 94. Jadi potensinya adalah double top ya. Cuman saya belum berani bilang oh double top gitu karena masih baru potensi. Nah, terus BBNI ya BBNI juga sama potensi double top, Mandiri pun sama. Mandiri mau stock split ya. Cuman belum keluar tanggalnya yang saya tahu. Ya, ini Mandiri juga sama. Terus BRI-nya juga sama, masih bisa ada potensi ke sini lagi. Gitu. Cuman ya saya sih nggak terlalu suka saham-saham bank yang kayak gini sih, gitu ya. Karena lama biasanya. Ya, tapi cukup menarik lah ya, kalau yang suka yang aman-aman. Nah, lanjut ya ke Arto. Masih di bank juga, tapi kita udah masuk ke digital. Arto, Arto harusnya, view saya ini harusnya bisa sampai sekitar 4.000 sini ya. 4 ribuan lah ya. Nah, jadi polanya itu kalau dia memang mau reversal, dia harus bikin pola reversal kan. Nah, ini polanya adalah inverse head and shoulder gitu. Nah, turun, nanti dia naik lagi. Gitu. Harusnya sih seperti ini polanya. Ya, cuman ya kita akan lihat lah gimana. Gitu. Ini bisa jadi nanti sekaligus nih
MA 200-nya akan semakin mendekat. Nah, target ini, ketinggian ini harusnya targetnya adalah di sini. Gitu. Nanti dia bikin pola yang sama lagi. Harusnya. Ya. Terus BBYB. Ya, BBYB so far menurut saya sih masih oke. Harusnya ini akan jadi bottom. Dia nggak akan turun lagi. Nah, ini tinggal nungguin aja nih. MA 200 mendekat, di breakout, lanjut. Gitu ya. Terus hari ini keluar berita ya, BABP sama Nobu itu ada potensi untuk merger. Ya, beritanya seperti itu. Cuman, kalau saya lihat dari karakter dua orang ini, ownernya BABP kan Pak Haritanu, sedangkan ownernya Nobu itu kan eh, grup Lipo kan. Nah, menurut saya sih mereka masing-masing punya ego yang sangat kuat ya, sama kayak Sinarmas. Jadi ya sangat kecil lah kemungkinannya gitu ya untuk merger itu menurut saya gitu ya. Tapi realnya gimana ya kita lihat aja nanti di lapangan seperti apa ya, atau di waktu yang akan datang apakah beritanya akan keluar lagi atau enggak, karena eh, terus terang kalau udah ada hubungannya sama grupnya Haritanu terus grupnya Lipo itu sadis-sadis lah, beritanya tuh memang dibuat-buat gitu. Jadi emang rada-rada ngeri sih kalau eh, terlalu percaya sama berita gitu. Karena kita juga bisa bayar kok orang media buat ngeluarin berita yang kita mau gitu. Ya jadi kalau mau masuk sini, kemungkinan kita akan rekomen juga besok gitu. Tapi hanya main pendek, trading aja. Dan kalau memangnya udah kena cut loss ya harus di cut loss. Nggak bisa ditahan-tahan gitu ya. Jangan disayang-sayang lah saham-saham grupnya Haritanu sama Lipo. Bisa nggak jadi duit soalnya. Terus hari ini di sektor finance tuh ada IMAS ya yang naik kencang. Eh, IMAS ini. Oh sorry, IMJS. Ya IMAS, IMJS hari ini dua saham Indomobil itu naik kencang. Saya nggak ngerti kenapa. Ya, yang jelas IMJS-nya menarik. Ya karena hari ini hari pertama, memang saya nggak rekom, saya diem aja. Cuman kemungkinan besok ini akan lanjut ya. IMJS lanjut, IMAS akan lanjut. Jadi besok pagi eh, saya akan kasih rekom sebelum market opening untuk IMAS dan IMJS. Kalau beritanya apa, terus terang saya belum dapat berita yang keluaran dari media gitu ya. Cuman eh, kalau yang saya amatin gitu, saya amatin. Yang pertama, dia punya anak usaha, ada potensi listing di tahun ini. Ya, cuman saya terus terang masih nggak tahu anak usahanya apa gitu, karena ini berita lama ya, berita lama yang waktu itu sempat beredar, kan. Cuman diundur katanya listingnya. Nah, menurut saya itu yang berita yang memungkinkan saham ini naik adalah anak usahanya potensi listing. Nah, yang kedua, eh, tahun ini yang saya dengar ya, eh, Suzuki akan ngeluarin beberapa mobil baru. Ya, yang pertama Fronix atau apa gitu, itu pesaingnya Honda WRV. Ya, terus yang kedua ada Grand Vitara, itu pesaingnya eh setahu saya ingat saya pesaingnya HRV. Ya, harganya jauh lebih murah, teknologi lebih canggih. Kalau saya ini ya dengar-dengar di YouTube gitu, ya harusnya akan cukup lumayan sih gitu. Terus ada yang hybridnya juga ya, XL Suzuki XL7 juga mau keluar hybrid.
ya menurut saya bakalan bagus. Ya. Kecuali nanti Astra tahun ini ngeluarin ras yang hybrid ya, karena katanya ras bakalan keluar tahun ini dengan versi yang hybrid punya. Gitu. Seru lah tahun ini mobil-mobil tuh seru kalau saya liatin di YouTube ya. Persaingannya akan mulai makin panas ya. Belum lagi expander katanya mau keluarin yang hybrid punya juga gitu. Ya itu bagus juga sih pasti. Ya, menarik. Cuman mungkin itu yang sentimen positif dari saham emas dan IMDS. Oke ya, kita lanjut ke sektor berikutnya. Basic. Nah, basic material ini menarik nih menurut saya ya. MA200 sudah makin dekat, ini kan sideways. Kita lihat stokastiknya. Tinggal 1-2 hari lagi kalau dia tetap hijau, ini udah pasti akan berpotongan dengan MA200 dan akan lanjut menjadi strong uptrend. Gitu ya. Nah, sahamnya apa? Nah, sekarang kita lihat emasnya dulu. Oke, kalau Bapak Ibu ingat, waktu saya remove dulu deh, ya biar nggak pusing. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, waktu apa nih ya, sebelum Imlek ya, awal Januari gitu saya bilang, eh, saham-saham, saham, harga emas itu akan jatuh setelah Imlek, ya. Imlek itu tanggal 20, 26 apa ya? Ini kan turun, terus naik lagi. Nah, langsung turun lagi. Ya, apalagi masuk ke bulan Februari ya, nah, turun lagi. Nah, jadi sesuai ya, historinya memang begitu. Oh, jangan bilang saya hebat karena memang historinya begitu gitu ya. Nah, sekarang gimana? Ya, sekarang emas ini memang ada kenaikan sebentar, sesaat nih. Ya, masih ada potensi untuk turun ya sampai 18.30. Tapi harusnya, harusnya view saya di sini itu akan jadi bottom dan dia akan naik lagi, gitu ya. Dia akan naik lagi. Jadi turun sampai sini, terus dia akan naik lagi. Tahun ini, menurut saya 2000 itu bisa, ya. Tahun ini ya 2000 bisa. Kalau waktu beberapa minggu yang lalu saya bilang eh, setelah Imlek mungkin masih bisa naik, gitu kan. Tapi saya rasa nggak akan bisa sampai 2000. Dan memang belum sampai 2000, udah turun. Nah, cuman kalau saya panjangin time frame-nya, tahun ini emas bisa sampai 2000. Kalau ditanya perkiraannya kapan? 2000-nya. Perkiraannya adalah di semester kedua. Ya, semester kedua itu harga emas sudah masuk ke area 2000-an. Seperti itu. Nah, balik lagi ke sahamnya. Jadi, eh, maksudnya adalah saham-saham yang berhubungan dengan emas itu boleh mulai dilirik. Gitu ya. Eh, Antam. Ya, kemarin bentuk candle Antam udah doji, udah lumayan. Cuman karena hari ini merah, ya mendingan kita lihat nanti gitu. Nah, yang menarik itu ada di MDKA. Ya, MDKA eh, ini kan hammer, terus berikutnya masih hammer juga. Hari ini udah mulai hijau, ya hijau dengan volume. Nah, ini masih bisa masuk nih, gitu ya. Ini mungkin sentimennya juga sama ya. Anak usahanya ada yang mau IPO, gitu. Ya, ini targetnya waktu itu udah sempat kita bahas, targetnya bisa ke 5.500 ya. Terus PSAB, kita coba cek ya PSAB. Ya PSAB-nya sih nggak terlalu, belum kemana-mana ya, tapi
ini ada potensi kalau besok hijau itu bakalan cakep nih, ya. Candlenya hijau besok bakalan cakep. Terus apa namanya, Archie. Nah, ini udah makin dekat sama EMA 200, ya. Jadi saham-saham emas udah bisa dilirik lah. Ya kalau Antam ya bisa buy on weakness gitu. Oke, jadi kemungkinan yang akan membawa sektor basic industri ini naik kencang itu ada di trio metal yang pertama. Terus selain trio metal itu ada di, sebentar ya saya nyantek dulu. Semen-semenan ya, SMGR ya, SMGR nih. Terus INTP ya. Eh wah, minggu lalu saya bilang Tekim sama INKP, tapi kalau sekarang gitu ya dilihat harga sahamnya nggak terlalu kemana-mana ya. Jadi mungkin kertas-kertasan belum kali ya. Mungkin nungguin udah ada nomor-nomornya, capresnya gitu maksud saya. Capres si A nomor satu, capres dua nomor eh, si B nomor dua gitu ya. Nah ya, barulah mungkin akan banyak kertas yang dipakai gitu. Ya, jadi untuk basic mungkin itu dulu ya, kita pindah lagi ke sektor selanjutnya, siklikal. Ya, siklikal ini ya kalau dilihat sih harusnya ini ya akan sideways ya. Harusnya sih kalau dilihat harusnya akan sideways di range ini sampai dengan yang hitam ini ya. Harusnya seperti itu. Nah, cuman kalau dilihat dari saham-sahamnya eh saya sih masih, saya masih di Aces. Nggak terlalu beda jauh sama minggu-minggu sebelumnya ya. Aces, terus ada RALS, gitu ya. Terus ada SCMA, terus ABA dan Mari. Sebenarnya saya punya punya view tuh minggu lalu itu adalah bottoming dari ABA dan Mari gitu. Cuman sampai pertengahan minggu ini, ya hari ini kan pertengahan minggu ini ya, harga saham ABA dan Mari nggak kemana-mana gitu. Bikin kesel. Jadi saya ragu apakah benar view saya minggu lalu akan jadi bottom untuk saham ABA dan Mari gitu ya. Jadi sampai sekarang masih belum terlalu jelas. Kita coba ya, pantau lagi di minggu ini gitu. Oh ya, sama ini Cars. Nah, ini kemungkinan kita akan tadi udah direkom ya. Ini udah direkom tadi. Nah, ini harusnya sih minggu ini atau paling lambat minggu depan udah jalan sih. Nah, ini ada resisten kuat dan ini bentuknya adalah double bottom ya. Ya, jadi kalau misalkan teknikal
turun, naik, break ini dia lanjut naik, gitu. Ya, harapannya sih bisa di break. Ya, ini cyclical. Kita lanjut ke sektor berikutnya. Properti. Ya, sektor properti kalau kita lihat daily, so far masih baru awal-awal strong uptrend ya. Jadi ya harap bersabar. Kayak CTRA harusnya masih bisa naik lagi sih. Ya, ini CTRA daily harusnya masih bisa naik. Terus Sumarekon masih bagus. Nah, Sumarekon sih yang paling menarik menurut saya. Ya, yang pertama nih ya, potensi double bottom, triple sama ini kalau. Cuman kan kita lihatnya yang lebih pendek. Yang lebih pendek tuh yang ini. Nah, nah ini ya. Break ini 655 720 nih harusnya bisa sampai. Sorry, 750 malah. Ya, ini kan selisih kurang lebih sekitar 100. Jadi 100 dari 650 kan 750. Ya, harusnya sih menarik dan bisa breakout di paling lama pertengahan minggu depan harusnya. Paling lama gitu ya. Jadi properti rata-rata masih pada menarik, bisa dipakai buat buy on weakness. Oke, saya nggak bahas yang lain propertinya. Lanjut ke non cyclical. Ya, ini yang sektor yang terakhir ya. Ini sudah strong uptrend. Resisten yang di sini kemarin sudah di breakout. Ya, ini gara-gara Unilever-nya sudah masuk ke area 5 ribuan. Ya, udah 2 hari hijau. Ya, harusnya ini besok bisa hijau lagi. Ya, besok bisa akan masuk sampai 5.400 harusnya. Tapi besok akan jadi yang terakhir di minggu ini ya. Harusnya. Harusnya besok akan jadi yang terakhir, kenaikan terakhir di minggu ini. Setelah itu setnya sebentar, lanjut lagi naik. Kalau Bapak Ibu ingat, di awal tahun saya sempat bilang saham Unilever tahun ini harusnya bisa sampai 6.000, antara 6.000 sampai 7.000. Ya, nanti kalau eh, nggak percaya, tonton aja rekaman YouTube-nya. Cari aja sendiri. Ya, nah, harusnya sih dengan kayak gini akan tercapai. Terus apa lagi ya? Oh, ayam-ayaman itu juga menarik ya. Ayam-ayaman ada Java, Epin. Ingat bulan depan mau puasa ya. Bulan depan mau puasa, historinya akan naik. Dan turun itu biasanya mendekati mau Lebaran. Ya, jadi eh, ya nanti Bapak Ibu bisa cek aja sendiri ya. Jadi ayam-ayaman juga menarik. Oke, ayam-ayaman nggak cuma Java ya, ada Cepin, main WMUU, cuman kenapa di sini saya lebih ke Java sama Cepin karena blue chipnya itu. Ya, jadi saya ngincer blue chipnya dulu karena eh, yang kita tahu ya, seperti yang kita tahu ya, saham dalam suatu bisnis atau sektor yang bagus tuh biasanya dinaikin blue chipnya dulu. Blue chipnya udah naik, baru turun ke lapis dua. Lapis dua udah naik, turun lagi ke lapis tiga. Seperti itu. Dan biasanya kalau udah lapis tiga yang naik, lapis satunya yang turun. Gitu. Biasanya seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain nggak hari malam ini?
Oh, sorry, salah. Salah pencet.